Jadi hari ini saya mau ngecek PIT. Ini ada satu teman kita. Sebelumnya saya perlu jelasin ya PIT ini apa. Secara singkatnya, secara bahasa biar lebih dikenal dan mudah dipahami, PIT itu sama halnya seperti kalau di Indonesia kayak BPJS Ketenagakerjaan, namun ini bukan dari bidang kesehatannya atau asuransi kesehatan, tapi lebih ke pajak. Jadi kita itu membayar pajak ke pemerintah di sini itu setiap pendapatan per bulannya dan dikalkulasi selama 1 tahun dan per tahunnya itu dikembalikan. Biasanya PIT itu akan muncul di website atau agensi memberikan lembaran kertas itu di bulan Februari. Jadi kita itu membayar pajak ke pemerintah di sini karena kita kerja di Eropa, di Polandia, dan akhir tahun pajak tersebut dikembalikan. Dan ada variasinya. Ada pajak dari personal kita sendiri, pendapatan per bulan per tahunnya dikalkulasi dan berapa persen didapatkan oleh tenaga kerjanya. Saya akan bahas itu lebih lanjutnya di video selanjutnya. Dan juga ada pajak untuk anak juga, untuk istri, untuk anak, untuk lansia juga ada itu. Namun saya masih kurang paham di situ-situnya. Untuk anak saya tahu itu akan mendapatkan anaknya per tahunnya itu sekitar 1140 sekian akan didapatkan. Jadi kalau kalian punya anak 2, jadi dikali 2 kali aja 1000 kali 2. Kalau punya 4 ya tinggal dikali gitu. Lumayan, dapatnya lumayan, dan banyak teman-teman yang udah memang fix atau itu udah mendapatkan itu. Dan sayang sekali sebagian agensi itu nggak beritahu, ataupun agensi yang sama sekali nggak membayar pajak, jadi kitanya nggak tahu gitu, nggak dapet dan nggak tahu juga. Oke, dan malam ini aku akan berbagi sedikit ke kalian. Ini aku ngeceknya di website. Ini websitenya Urjat atau perpajakan di Polandia. Travel. Jadi kalau kalian masuk agensi di sini ataupun langsung ke perusahaan pabriknya itu pastikan kalian itu dibayarin pajaknya. Agensi atau perusahaan itu membayarin pajak kalian. Jadi di akhir tahun kalian bisa dapat dana tidak terduga ini. Karena lumayan tuh dapatnya. Kisaran 1000 untuk personal kita sendiri, kalau ada anak sampai 4000 tergantung banyak anaknya. Oke, di kali ini aku mau bahas karena ini ada kasus teman kita. Sebelumnya saya juga pernah membackup ini, ngecek punya teman. Ternyata dia punya PIT, agensinya bilang nggak tahu, ada yang bilang nggak diurus, ada yang bilang nggak dibayar. Pas kita cek di websitenya ternyata ada PIT mereka dan itu bisa dicairkan meskipun agensinya nggak ngasih kertasnya itu. Kita bisa ngambil dari websitenya. Dan di sini ada permasalahan kemarin tuh karena masnya ini nggak bisa login ke aplikasi websitenya. Banknya itu harus terkonek dengan Paysel atau Payselnya itu harus terinput di aplikasi banknya, karena kita login ke aplikasi website Urjat itu melalui bank. Jadi kita login melalui bank, data kita ada di bank, jadi data kita keluar semua itu. Jadi connect dengan perpajakan, langsung kita ambil datanya. Oke, saya akan coba login. Password, nomor klien atau nomor nick sama passwordnya. Ya, aku akan tunjukin ke kalian. Ini aku udah masuk ke situs websitenya. Dan ini kita suruh dimasukin nomor klien, nomor atau nomor nick banknya. Aku akan login dulu, ada apa enggak. Ini nomor klien. Saya nggak tahu ini ada PIT-nya apa enggak, saya nggak tahu. Kita coba dulu, semoga ada. Ini kalau ada parkir yang gimana gitu? Berapa anak? Passwordnya? Hah? Tadi nggak ada ubah password? Dia bilang buka password baru. Ini kalau nggak ada passwordnya kitanya susah. Coba sini. Yang kertas yang Mas Jago tunjukin tadi mana? Ini kita masih nyelesain cara login karena passwordnya lupa. Tadi udah bilang ke orang banknya, tapi karena harus login nanti ada SMS. Tadi SMS-nya ada linknya yang nggak bisa dibuka, mungkin nggak ada pulsa. Ini aku mau tunjukin ke kalian websitenya. Jadi websitenya Urjat atau pemerintahan Polandia perpajakannya itu ini. Ini teman-teman di Polandia pasti tahu. Di Urjat Skarbowi. Jadi websitenya kita pakai yang ini, klik, kemudian nanti akan muncul seperti ini. Ini adalah opsi kalian login ke websitenya.
Ini ada perbankan, ada profil jawabannya, itu yang kita daftarkan langsung ke kantornya, wujudnya atau aplikasi mau di hotel, tapi itu saya nggak menggunakan itu. Kemudian ada perbankan atau bank, saya juga sulit mesin bacanya. Yang ini aplikasi yang kita gunakan sekarang, ini yang familiar, yang sering saya gunakan. Klik ini dan nanti akan muncul beberapa opsi lagi tergantung bank yang kalian gunakan. Ada IKO, ada M-Bank, ada Paribas, ada Santander, ada ING. Jadi karena kita menggunakan IKO, kita pilih IKO. Oke, nanti di poin pertama ini, kolom ini disuruh isi nomor klienta atau nomor NIK bank yang terdiri dari 8 digit. Kalian masukin di sini. Setelah masuk nanti kalian akan diarahkan ke sini nih. Pencet ini akan diarahkan untuk masuk password. Oke, seperti ini aku udah klik tadi yang tombol di sini, udah di step kedua. Step pertama tadi kalian masukin nomor klienta atau nomor NIK bank. Sekarang dia minta password. Ini nanti ada gambar-gambar seperti ini, kadang ada 4 gambar dia minta. Ini gambar ini menunjukkan berarti di jam, detik, dan tahun bulan tersebut Anda login ke aplikasi ini. Biasanya itu tanggal kalian bisa lihat sendiri, tanggal 9 bulan 3 2024 jam 19.26, ini waktu sekarang. Dan di sini nanti kalian masukin passwordnya. Setelah masuk password, kemudian nanti kan ada sistem konfirmasinya, kalian centang. Nanti di aplikasi di bank, di aplikasi m-bankingnya di handphone kalian gunakan itu, kalian harus konfirmasi menggunakan PIN konfirmasi. Setelah itu baru bisa di sininya kalian login ke websitenya. Oke, jadi urusan passwordnya udah bisa kita reset. Jadi ngerisetnya saya tadi nggak bisa lewat aplikasinya, jadi harus di lewat handphone emasnya. Saya ngerisetnya lewat websitenya. Ini apa ini? Aduh, Mas Zakir, apa? Nanti ada urusan Mas Zakir keblokir kartunya, mau ubah apapun dilihatnya kayak gini, nggak mau mereka. Apalagi sempat hilang 56 nomor handphonenya, bener? Kalau nggak bisa hari ini, biasanya 1 hari dari situ baru kita bisa login. Oke, akhirnya login juga. Oke, aku mau tunjukin ke kalian ya. Tapi aku nggak tahu ini Mas Zakir ada apa nggak fitnya, aku nggak tahu. Yang pastinya aku udah bisa login ke websitenya. Jadi Mas Zakir dari tahun berapa kerja di Polandia? 2022. Belum pernah cairin PIT sama sekali. Belum pernah cairin PIT sama sekali dan nggak tahu PIT-nya diterima apa enggak, dibayar apa enggak, nggak tahu. Jadi kalau kayak gini kita itu bisa ngecek. Oke, saya pertama sekali kita akan kan bisa ubah ke bahasanya itu ya, ditranslatein langsung, sistemnya otomatis. Ini udah ditranslatein. Oke, kadang agak lama dia baru ngonek, baru kita masuk ke PIT. Kadang ini sinyal memakan waktu cukup lama, kalau nggak bagus sinyal kan jelas lama banget. Oke, udah menunya seperti ini. Ini kita masuk di menunya Urjat ya, di websitenya Urjat ini. Oke, saya akan langsung cek PIT-nya. Oh, ada 2023, ada 2022 ya. Oke, jadi ini guys, ini tahunnya, kalian bisa lihat tahunnya itu ada PIT-nya. Keterangan dokumennya itu ada angka 1, berarti ada 1 PIT. Kemudian di 2023 itu 2 tahunnya, itu ada keterangan PIT 11, berarti ada 1 PIT. Oke, jadi PIT-nya udah ada. Jadi udah clear, yang penting ada PIT-nya. Jadi aku tinggal nanti foto. Dan ini ya, di dokumen ini kalau untuk PIT 11 kita nggak bisa download, yang bisa kita ambil fotonya. Makanya saya saranin untuk kalian itu ngambil dari laptop biar layarnya penuh semua. Kalau kalian dari handphone itu layarnya itu setengah dan PIT-nya itu nggak kebaca setengah. Ada data yang harusnya kita tahu, jadi nggak bisa tahu itu karena cuma setengah filenya itu cuma kebaca. Oke, sambil input Mas Zakir, ini aku inputnya mungkin nanti akan masuk emailnya. Ini Mas Zakir beberapa kali pindah, dulunya kita satu owner, satu presiden direktur, beda perusahaan, lokasinya dulu pindah ke tempat yang lain di pelosok, nggak betah, akhirnya balik juga ke sini lagi. Kami ketahui untuk mendapatkan pekerjaan seperti ini mempunyai skill yang diharuskan, kualifikasinya harus punya pengalaman. Dan Mas Zakir ini pengalamannya dari mana Mas Zakir? Dari Korea. Dari Korea. Berapa tahun di Korea? 7 tahun di Korea. Dan yang dikuasai di sini apa Mas Zakir skillnya itu? Itu operasional di
press ya, mold. CNC molding CNC bisa juga. milling. Oke. Jadi program monitornya udah ngerti. Nggak seperti yang ini satu ini saya nggak tahu skillnya apa ini. Makan, tidur. Oke, untuk Mas Zakir nanti ditunggu emailnya. Nanti aku kirim emailnya. Nanti ada 2 email. Yang satu P37 itu kalkulasi semua, kemudian UPO itu konfirmasi. Biasanya UPO itu bisa aku ambil di sini, aku kirim ke Mas Zakir. Kalau nggak masuk sekalian. Setelah itu udah dapat UPO, Mas Zakirnya udah selesai. Itu cairnya itu kurang lebihnya 3 minggu. Nanti aku kirim emailnya. Pasti parah bicara lah. Siapa lagi nih? Konsumen malam ini cukup. Setiap malam tidurnya jam 1 tuh sama. Tapi nasi. Hasilnya Hasilnya alhamdulillah. alhamdulillah. Alhamdulillah hasil.